Muhammad itu beragama Kristen, ini dalilnya. Selama ini kita memahami bahwa agama Islam adalah agama yang didirikan oleh Muhammad dengan Ka'bah sebagai kiblat agamanya dan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sebagai Tuhannya. Yang mana Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah adalah pribadi yang berbeda dengan Tuhan yang dimuliakan oleh orang Israel dan Kristen. Tetapi, dari Tuhan yang berbeda, mengapa di dalam Al-Quran ada membahas tentang Taurat dan Injil dan para nabi dari umat Israel? Dan mengapa ada banyak ayat Al-Quran dalam teks aslinya mengakui bahwa Isa al-Masih memiliki sifat ilahi, tetapi kemudian dalam terjemahannya sengaja dibelokkan dengan menyisipkan kata-kata untuk mengubah artinya? Ternyata di dalam Al-Quran ada dua sosok Allah yang berbeda, yaitu yang berfirman langsung kepada para nabi sebelumnya dan Allah yang hanya ada di belakang tabir, antara Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil dan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tidak logis di dalam kitab yang sama ada Tuhan yang berbeda yang membicarakan hal-hal yang sama, dan tidak mungkin juga pada kitab yang sama, Tuhan yang sama akan mengajarkan hal yang berbeda. Jika di kitab yang sama ada Tuhan yang berbeda dan ajaran yang berbeda, tentu karena kitab itu hasil karangan manusia yang berbeda dan berbeda tujuan. Selain itu, pribadi kami yang bersabda di dalam Al-Quran ternyata bukan Allah, sebab pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Keenam, sosok kami menyebut Tuhan Bani Israel dengan Tuhan mereka. Dan lain-lain. Apakah Muhammad beragama Islam? Untuk itu, kita harus mengenal dulu tentang ajaran agama Islam dan membandingkannya dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran yang diklaim turun di masa Muhammad. Tentang dasar agama Islam. Dasar agama Islam adalah syahadat, pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Salat, 5 kali sehari. Zakat, mengeluarkan sejumlah harta setelah mencapai nisyab. Syiyam atau syaum, puasa pada bulan Ramadan. Hajj, menunaikan ibadah haji ke Makkah. Rukun Islam ini sebenarnya disusun oleh generasi berikutnya yang didasarkan kepada kitab hadis yang ditulis oleh para ulama Islam beberapa abad setelah Muhammad meninggal. Rukun Islam ini didasarkan kepada iman kepercayaan Bani Quraisy, yang mana Ka'bah sebagai tempat ibadah pemujaan kepada Tuhannya, yaitu Dewa Hubal dan dewa-dewi lainnya. Hal ini dapat terlihat dari rukun iman yang pertama dan yang kelima. Rukun yang pertama, syahadat, pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tentang Allah yang diimani oleh umat Islam sekarang, berbeda dengan Allah yang diimani oleh Muhammad di masa dia berdakwah, oleh umat Islam disebut di masa kenabiannya. Kalau Muhammad mengajarkan bahwa Allah itu adalah Allah Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel yang menurunkan Taurat dan Injil, Allah yang berfirman secara langsung kepada para nabi, dan tentu surganya bukan yang menawarkan kepuasan seks bersama bidadari. Sedangkan Allah yang dimuliakan dalam agama Islam adalah Allah yang dimuliakan Bani Quraisy di Ka'bah sejak zaman jahiliyah, Allah yang tidak berfirman dan hanya ada di belakang tabir, pribadi yang menawarkan sorga dengan kepuasan seks bersama bidadari. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya telah beriman kepada kitab Taurat dan Injil dan kepada Tuhan yang sama. Mengapa Tuhan agama Islam sekarang ini berbeda? Tentang kenabian berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 16, Quran Surah Al-Ankabut ayat 27, Quran Surah Al-An'am ayat 89 bahwa kekuasaan dan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 79, Muhammad hanyalah utusan kami dan Allah hanya sebagai saksi. Kalau yang mengutus Muhammad adalah Jibril dan Allah hanya sebagai saksi, sedangkan kekuasaan dan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel,
bagaimana logikanya Muhammad disebut Rasul Allah? Rukun yang kedua. Salat, 5 kali sehari. Salat dengan jumlah 5 kali dalam sehari tidak ada terkandung di dalam Al-Quran. 5 waktu ini adalah berdasarkan para ulama Islam. Berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 41, Quran Surah Al-An'am ayat 52, Quran Surah Al-A'raf ayat 205, Quran Surah An-Nur ayat 58, dan lain-lain. Salat hanya dilakukan pada waktu pagi dan petang. Selain salat di waktu pagi dan petang, ada satu lagi salat yang dilakukan di tengah malam, yaitu salat tahajud, Quran Surah Al-Isra ayat 79. Rukun yang kelima. Haji, menunaikan ibadah haji ke Makkah. Naik haji ke Mekah adalah ajaran agama Islam pada generasi setelah beberapa abad setelah Muhammad, yang didasarkan kepada kitab hadis yang diklaim sebagai ajaran Muhammad. Muhammad saja hijrah dari Mekah ke Madinah dan dia tinggal di Madinah hingga akhir hidupnya dan membangun masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Muhammad ke Mekah hanya pada saat peristiwa Fatu Mekah dan menghancurkan berhala di Ka'bah, dan dia tidak pernah kembali ke Mekah untuk tinggal dan membangun Ka'bah kembali sebagai tempat memuliakan Tuhan negeri Mekah. Bagaimana logikanya Muhammad mengajarkan haji ke Ka'bah sedangkan dia saja yang berasal dari Mekah tidak kembali dan dia tetap tinggal di Madinah? Mengitari Ka'bah yang di dalamnya ada batu hitam tidak terdapat di dalam Al-Quran, dan sa'i antara Safa dan Marwah adalah tradisi pagan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Muhammad tidak memuliakan Tuhan di Ka'bah, antara lain. Muhammad meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah dan tinggal tetap di Madinah hingga ia meninggal. Ia mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem, bukan ke arah Ka'bah, Mekah. Muhammad telah beriman kepada Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil, Tuhan para nabi dari Bani Israel, bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Sumber ajaran agama Islam yang sekarang adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Masih ada lagi fatwa ulama, fikih dan lain-lain, dan tentu ajaran ini tidak ada di masa Muhammad selain kitab Taurat dan Injil. Al-Quran. Berdasarkan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, Quran Surah At-Tawir ayat 19 dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Namun di dalam agama Islam, mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diterima Muhammad, dan Al-Quran ini wajib dibaca dan dihafal dalam bahasa Arab, tetapi tidak penting memahami artinya. Hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis ini muncul setelah abad kedua Hijriyah hingga abad kelima Hijriyah, yang hanya didasarkan kepada pendapat orang yang disebut perawi. Ijma, qiyas, fatwa ulama, fikih dan lain-lain adalah ajaran para ulama yang sama sekali tidak diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Hadis, ijma, qiyas, fatwa ulama, fikih dan lain-lain adalah ajaran para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum agama Islam setelah masa Muhammad, tetapi mengabaikan petunjuk Taurat dan Injil. Bagaimana logikanya Muhammad disebut beragama Islam? Sedangkan ajaran Muhammad adalah beriman kepada apa yang diturunkan Allah atau kitab-kitab Allah yaitu Taurat dan Injil. Dan di Quran Surah Al-A'raf ayat 3 sangat jelas dikatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dan Al-Quran berkata, mereka itulah, yaitu para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Jadi jelas bahwa yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Taurat dan Injil dan mengikuti petunjuk dari para nabi dari Bani Israel. Selain itu, Muhammad mengajarkan untuk menghargai para ahli kitab sebab Muhammad beriman dan memuliakan Tuhan mereka.
Apakah agama Islam beriman kepada Taurat dan Injil dan memuliakan Tuhan yang dimuliakan Yahudi dan Kristen, seperti yang diajarkan Muhammad? Jelas tidak. Tentang Tuhan agama Islam. Tuhan yang dimuliakan di dalam agama Islam setelah beberapa generasi dari Muhammad adalah Tuhan negeri Mekah yang dimuliakan di Ka'bah, pribadi yang dimuliakan oleh bangsa Arab di zaman jahiliyah. Al-Quran berkata, "Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim." Quran Surah An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Quraisy ayat 3. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 adalah suatu bukti bahwa Allah SWT yang dimaksud adalah ilah pagan bangsa Arab, sebab ayat ini mengatakan bahwa Allah SWT melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah di tahun 570 Masehi, sedangkan pada masa itu Ka'bah adalah tempat memuja Hubal dan dewa-dewi lainnya. Orang-orang Mekah di zaman jahiliyah adalah orang-orang yang memuliakan dewa Hubal sebagai Allah, dan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Sehingga ketika orang-orang Mekah berkata bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87, Quran Surah Luqman ayat 25 dan Quran Surah Az-Zumar ayat 38, tidak sama dengan Allah Bani Israel, sebab Allah yang mereka maksud adalah Dewa Hubal, karena pribadi inilah yang mereka muliakan di Ka'bah sejak dahulu. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surah Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Allah yang mereka imani hanyalah berdasarkan dugaan semata, lalu mereka mendirikan berhala sebagai media untuk menyembahnya. Tetapi sama sekali Tuhan mereka tidak pernah menyatakan diri dan memberi petunjuk akan kebenaran Tuhan mereka. Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah ayat yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang diklaim sebagai wahyu yang diterima Muhammad ketika dia berada di Mekah. Dan Quran Surah Al-Isra ayat 1 mengatakan bahwa Allah telah memperjalankan Muhammad pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Menurut para ulama peristiwa ini terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa pada tahun 622 Masehi Muhammad hijrah ke Madinah yang semakin jauh dari Ka'bah, dan di Madinah Muhammad justru membangun masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Hal ini sangat tidak sinkron dengan pernyataan Quran Surah An-Naml ayat 91, Quran Surah Al-Quraisy ayat 3, dan Quran Surah Al-Isra ayat 1. Perlu Anda ketahui bahwa Muhammad mengajarkan Taurat dan Injil yang berasal dari Tuhan para nabi dari Bani Israel. Muhammad minggat dari Mekah di mana Ka'bah berada. Ia pindah ke Madinah dan mendirikan Masjid Kiblatin yang berkiblat ke Yerusalem, bukan ke Ka'bah. Tahun 630 Masehi, Muhammad dan pengikutnya justru menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah dan Muhammad tidak kembali ke Mekah untuk membangunnya. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sangat patut diragukan,
Karena selama Muhammad berdakwah dia justru mengabarkan tentang Taurat dan Injil, bukan tentang agama